Oke, jumpa lagi di channel Ruang Belajar Bersama, channel edukasi ini. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana membuat media interaktif dengan memanfaatkan aplikasi Articulate Storyline 3 yang ini ikonnya teman-teman. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menginstal aplikasi Articulate Storyline 3 ini. Jadi di sini saya mengasumsikan untuk video yang kedua ini teman-teman sudah menginstal aplikasi Storyline ketiga ini. Oke, nah langsung saja kita akan membuat sebuah media interaktif dengan memanfaatkan aplikasi AS3 ini, Articulate Storyline 3. Oke, sebagai pengantar sambil kita menunggu aplikasinya terbuka, teman-teman, di sini aplikasi ini sangat powerful. Kenapa? Karena aplikasi ini bisa kita manfaatkan dalam proses membuat sebuah media pembelajaran yang mana bisa berbasis web dan bisa berbasis Android. Oke. Hasil output dari AS3 ini adalah HTML5, yang mana HTML5 ini kita bisa customize lagi supaya bisa dimanfaatkan di Android. Di sini ada icon Android. Nanti teman-teman bisa melihat kira-kira seperti apa. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini kita ini menu yang ada di menu di jendela utama di aplikasi Storyline 3 ini. Ada new project, record screen. Kita bisa merekor screen kita, screen layar. Kemudian kita bisa import file-file yang akan kita gunakan. Oke, kita pilih new project untuk membuat project baru. Oke, nah ini pada saat pertama kali kita buka. Oke, teman-teman, di sini menu-menunya. Di sini saya tidak menjabarkan satu persatu karena menu-menu ini akan secara tidak langsung akan kita bahas di part-part selanjutnya di aplikasi Storyline 3 ini. Sepintas ketika kita melihat ini, mulai dari file, home, insert, slide, design, transition, animation, view, help, ini hampir mirip dengan Microsoft Office PowerPoint PPT. Ya, ini mirip sekali. Jadi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan PowerPoint, saya rasa tidak kaku atau sangat familiar dengan aplikasi Storyline 3 ini nanti. Oke. Nah, di sini kita bisa kita rename dulu. Misal saya akan membuat project misalnya fisika lah. Kebetulan saya ngajar fisika. Oke, kita enter. Selanjutnya kita double klik saja. Kita double klik, maka jendela utama akan masuk. Kita masuk di canvas editor yang dimiliki oleh Storyline 3 ini. Oke, seperti yang saya sampaikan bahwa ini sangat mirip dengan PowerPoint. Kalau kita lihat di sini teman-teman, ini menu-menunya sama, insert, slide, design. Nah, ini sangat mirip teman-teman. Transition. Nah, ini teman-teman sama semua. Animation, view. Oke, animation belum aktif ya karena media yang kita masukkan yang belum ada. Nah, di sini di scan pertama ini kita sudah tadi sudah kita rename, scan-nya adalah fisika. Ini bisa kita rename juga. Oke, ini kita rename misalnya scan 1. Misalnya scan 1 opening. Oke, misalnya di bagian scan 1 ini kita letakkan opening ketika media interaktif kita nanti akan dibuka. Oke, kalau kita lihat di sini kanvasnya kita ubah dulu supaya
nantinya apa ya, bisa dimanfaatkan di Android. Oke, kita ke menu home, desain, kita ke menu desain, kemudian slide. Oke, kita ke menu desain, kemudian kita pilih story size setup. Oke, story size setup di sini. Nah, di bagian sini ini story size-nya, ukurannya, kanvasnya ini kita ubah. Ini 4:3 teman-teman. Kita ubah menjadi 16:9. Oke. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, kanvasnya akan berubah seperti ini. Nah, sekarang kita di kanvas atau lembar kerja ini kita tinggal bekerja, memasukkan background dulu. Kalau teman-teman punya background, silahkan dimasukkan di sini. Format background, kemudian kita pilih picture. Nah, teman-teman bisa masukkan nanti kalau misalnya teman-teman mau menggunakan background sendiri. Oke, untuk kali ini saya akan memanfaatkan template yang ada di Storyline 3 ini. Di desainnya saya akan memilih, misalnya saya akan pilih yang warna biru ini. Oke. Nah, sangat simpel teman-teman, tinggal mengisikan apa-apa kira-kira yang akan diisikan di bagian scan 1 opening ini. Contoh misalnya saya akan mengisikan teks. Kita klik insert, di bagian insert, kemudian pilih text box. Oke, kita pilih text box, kemudian kita seret saja, kemudian kita ketikkan welcome to media interactive learning. Nah, misalnya seperti ini teman-teman, welcome to media interactive learning. Oke, untuk edit-editnya saya rasa sama di PowerPoint. Teman-teman tinggal memainkan bagian sini. Contoh misalnya kita akan membuat dia di tengah, seperti ini. Kemudian kita bold, kita ubah teksnya, font teks. Oke, kita ubah font teks, misalnya apa ya? Oke, kita cari saja yang sesuai selera teman-teman. Mau menggunakan yang mana? Oke, misalnya saya akan menggunakan yang ini. Kita besarkan fontnya, kita tinggal klik sini. Oke, seperti itulah. Nah, kita posisikan di tengah ya. Oke, teman-teman tinggal mengarahkan ke format, kemudian kita pilih legend, kemudian pilih center. Oke, maka dia akan di tengah. Atau kita ingin di tengah-tengah kanvas, kita bisa pilih legend, kemudian kita pilih middle. Oke, maka dia akan diarahkan ke tengah-tengah kanvas sini. Itu untuk pemanfaatan menu format di legend. Tinggal bermain di bagian sini teman-teman. Mau di sebelah kiri boleh. Saya biasa menggunakannya di center. Oke. Misalnya seperti itulah. Oke, atau teman-teman mau geser lagi boleh. Oke, misalnya seperti ini. Kita posisikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita ingin memasukkan gambar misalnya. Kita klik menu insert, kemudian pilih picture, kemudian from file. Kita akan memasukkan gambar, misalnya saya menggunakan gambar ini. Oke, kita tinggal resize scale. Oke, ini mainkan yang ini teman-teman, di bagian titik-titik ini. Oke, tinggal posisikan, contoh misalnya saya akan posisikan di tengah seperti ini. Oke,
kita arahkan ke center lagi, atau dia ada di bawah ya, bottom. Misalnya seperti ini. Oke. Kita perbesar sedikit. Sorry, bottom. Oke. Nah, kemudian mata pelajarannya saya insert lagi, ingin masukkan teks, atau ini kita copy paste saja, kita duplikat, Ctrl C Ctrl V, kemudian kita letakkan di mana kita inginkan. Misalnya di sini kita ubah, misalnya mata pelajaran fisika SMA kelas 11. Contoh misalnya seperti ini. Oke. Atau judulnya ini kita perbesar lagi. Oke. Nah, kita ubah. Saya pilih warna kuning misalnya. Oke. Teman-teman berkreasi saja, ingin memasukkan teks atau konten atau apa saja, teman-teman silakan berkreasi untuk memasukkannya. Nah, ini adalah opening. Sekarang saya ingin memunculkan sebuah tombol di sini, yang mana ketika opening ini dibuka untuk menuju ke slide selanjutnya, maka harus ada tombol yang diklik sehingga berpindah ke slide selanjutnya. Oke. Contoh misalnya saya akan memasukkan insert, kemudian saya tambahkan save. Saya pilih save ini. Oke. Kita ubah format save warnanya. Misalnya warna apa ya? Merah. Oke. Misalnya seperti ini. Kemudian saya masukkan teks lagi, atau ini saja saya copy lagi. Misalnya next. Oke. Tahu tidak huruf besar semua ya. Kita atur dulu. Kemudian saya letakkan di dalam sini. Misalnya warnanya kita ganti warna putih ya. Oke. Misalnya seperti ini teman-teman. Nah, karena ini ada shape kemudian ada teks, maka ini kita satukan dulu dengan cara kita klik bagian teksnya, kemudian ambil shape-nya, kemudian kita group, kita pilih format, kemudian pilih group. Oke, ini sudah menyatu sehingga pada saat ini digeser-geser maka teksnya juga akan ikut bergeser. Oke, kita hilangkan no outline, save fill. Oke, sudah. Sekarang kita akan membuat slide kedua, yang mana di slide kedua terdapat menu-menu. Karena ini adalah mata pelajaran fisika, berarti ada menu yang ada di dalam slide kedua, sehingga pada saat ini diklik kemudian kita klik next, kita akan masuk ke menunya. Oke, kita tinggal buat new slide. Kita bisa memanfaatkan template yang ada di storyline ini juga. Kita bisa memanfaatkan template-nya, atau kita berkreasi sendiri. Kita buat slide kedua. Ini slide pertama. Jadi saya akan memperlihatkan bagaimana memanfaatkan template yang ada di storyline ini. Kita klik kanan, kemudian new slide, kita pilih
My Template. Oke, di sini ada banyak sekali template yang tersedia. Velocity, kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat. Contoh misalnya saya akan menggunakan template yang ini, kemudian kita klik import, maka proses import masuk ke slide selanjutnya, slide kedua teman-teman. Nah, di sini pemanfaatan slide kita tinggal edit. Ini contoh misalnya menu, oke. Kemudian headernya ini saya tidak perlu header, jadi saya hapus saja. Oke, ini tinggal kita geser ke atas. Kita rapikan dulu. Oke, kita besarkan sedikit. Nah, ini kita bisa edit. Misalnya adapun menu yang akan Anda dapatkan di media interaktif ini adalah oke, misalnya seperti ini. Kemudian ini tinggal kita rename saja, misalnya kompetensi dasar. Indikator. Sorry, ini tidak perlu ya, kompetensi dasar saja, tapi sesuai kebutuhan teman-teman saja. Contoh misalnya materi elastisitas, kemudian ini materi apa ya, momentum. Kemudian contoh soal, tugas project, quiz. Kemudian yang ini biografi. Oke, ini juga bisa kita ganti. Ini kita tinggal delete saja, kemudian kita insert. Kalau yang di slide pertama tadi ini kita insert gambar, yang slide kedua saya akan memperlihatkan bagaimana kita memanfaatkan karakter yang ada di Storyline 3 ini. Kita pilih insert, kemudian klik karakter. Kita tinggal pilih karakter yang kita akan gunakan. Di sini ada banyak sekali karakter. Teman-teman tinggal pilih. Contoh misalnya saya akan menggunakan Saint. Oke, kemudian kita pilih ekspresinya, happy taking. Oke, misalnya happy lah. Oke, kemudian posenya seperti apa? Karena menunya ada di sebelah kiri, saya akan pilih yang ini. Oke, sesuaikan saja. Kemudian kita tinggal pilih insert. Oke, maka dia akan otomatis masuk. Nah, kalau misalnya kita tidak ingin membutuhkan kakinya atau setengah badan saja, kita tinggal menuju ke masih di desain, kita tinggal crop, pilih crop. Kemudian kita arahkan kursornya ke bagian sini. Oke, kita tinggal klik, kemudian tarik ke atas di batas di mana teman-teman menginginkannya. Oke, contoh misalnya saya akan menggunakan yang ini, tinggal klik di area lain. Oke,
seperti ini. Kita tinggal tempatkan, karena ini terpotong, kita buat di bottom ya. Kita ke menu format, Allegiant, kemudian bottom. Oke, ini tinggal di resize. Oke, seperti itu. Oke, sekarang selanjutnya di slide 1. Jadi pada saat tombol ini diklik, maka dia akan menuju ke slide kedua. Oke, kita akan ubah ini menjadi tombol yang aktif. Oke, kita menuju ke bagian sini, teman-teman. Kita ke trigger, klik trigger, kemudian di sini ada action. Ini banyak sekali, teman-teman tinggal pilih. Di sini saya pilih jump to slide saja, jump to slide. Kemudian bagian slide kita tinggal klik, kita mau arahkan kemana. Oke, kalau hanya 2 slide kita tinggal next slide saja, tapi kalau ada beberapa slide, jadi kita tinggal jump to slide berapa. Sini saya pilih 1.2 karena slide selanjutnya adalah yang ini. Oke, kita tinggal klik, kemudian oke. Oke, maka pada saat ini diklik, maka dia akan lari ke sini. Oke, kita akan cek, teman-teman. Kita ke bagian preview di sini, teman-teman lihat preview. Oke, kemudian kita pilih di scan, bukan di slide ya. Kita pilih di scan. Oke, kita tunggu. Kita cek previewnya. Ini tampilan slide pertama pada saatnya. Ini di sini kursornya belum ada tanda apa ya, icon tangan ya. Oke, berbeda pada saat di sini. Oke, artinya ini sudah aktif tombolnya. Oke, kita tinggal klik next. Maka dia akan jump to slide selanjutnya. Inilah. Oke. Nah, teman-teman, di sini previewnya kita bisa preview versi tablet, kemudian Android. Oke, ini yang memanjang dibuat landscape, ini dibuat portrait. Oke, ini sudah menyesuaikan semua, teman-teman. Oke, close dulu. Oke, untuk di part ini saya kira cukup. Kita akan masuk ke part selanjutnya di pertemuan selanjutnya, di video next tutorial ya. Tetap di channel Ruang Belajar Bersama. Silahkan di subscribe, di like, dan di share jika video ini bermanfaat. Oke, kita save as dulu. Saya save as, misalnya project 1. Kita tempatkan di, saya buat ini folder saja nih, AS articulate storyline. Oke, kita save di sini. Nanti projectnya akan kita buka lagi di next video. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah di stay di channel ini. Sampai jumpa.